dia tidak ada Holy Healing juga. Bahkan untuk leveling kali ini Baloyski under banget dan kayaknya Natalianya dibiarkan untuk mendapatkan item dari romnya, dire hitnya biar aktif terlebih dahulu. Wah, ini dia Hatred di tengah. Namun sekarang Wise ya dengan entropy dia ada di bagian atas. Marky Wings by Wing dikeluarkan siap untuk kabur dari area tersebut, tapi ternyata dia masih betah, masih ingin berada di dalam lane-nya. Tapi Baloyski sekarang berada di bagian atas untuk bisa memberikan bantuan, namun untuk Edwardnya masih bertahan sejauh ini. Gila, respect banget dari Edward. Dia walaupun cuma dicolek sekali, tapi karena kalkulasinya dia belum tahu di sana udah ada lagi execute atau belum, dia langsung flicker ke arah belakang apa belum. Dia lebih memilih mengamankan laningnya. It's okay, gua kepukul mundur, yang penting laning gua aman tapi di depan sana. Langsung beri pas sama Venus ke arah depan. Semangat OHP kami langsung ada tembak peringatan. OHP orang hebat kali ini berhasil mendapatkan satu poin tembakan Larski. Coba menangkap seorang Haji, masa dihindari. Tembakan Larski bakal menggunakan satu buah flickernya 40. Berhasil selamat dari hambatan Flex International. Itu turtle diambil OHP loh barusan. Oke, berarti battle dari retributionnya tidak terjadi ataupun memang sudah ada retri, tapi ternyata tidak berhasil diamankan. Tapi sekarang udah ada pergerakan dari Delarski yang entah mengapa, entah bagaimana caranya berhasil diambil. Apakah Baloyski melupakan bahwa patch terbaru, 2 patch terbaru lebih tepatnya, yang kemarin sudah dilakukan itu berdampak kepada dari area turret, sehingga untuk diving kayak tadi nggak bakal bisa. Alright, dan bahkan Haji masih berada di gas depan. Oh my fans Eagle ke arah depan. Carry akan menjadi pilihan, tapi ternyata Translus berhasil menyelamatkan dari seorang carry depan. Oh my Venus masih bisa selamat dengan satu bom flickernya. Dipukul mundur ke arah belakang. Edward pun gak mau masuk lebih dalam karena ada seorang Natalia Profesor. Iya, untuk sekarang kayaknya bakal langsung menuju ke arah Enchanted Talisman dari Oh My Venus. Apalagi dalam keadaan dia bener-bener 2 kali loh execute-nya. Digagalkan, dan lihat Baloyski under banget dengan dire hitnya. Lihat Edward juga, dia kayaknya udah punya Dreadnought Armor, jadi bakal asal-asalan banget untuk meng-engage ke arah Kairi yang bahkan belum punya War Axe. Langsung ya, Dreadnought Armor dijadiin langsung ya. Guna untuk menjadi modal awal dia loh. Nih entropinya udah ada lagi. Sekarang pertahanan Onyx PH di menit yang belum masuk ke 4 ini udah mulai rentak, udah mulai ancur-ancuran. Ada beberapa rongga yang udah ditemukan oleh Blacklist. Wow, bahkan Haji di sini coba untuk mengawal pergerakan dari seorang OHP itu sendiri. Ada Marky dan di sniper begitu saja, dan di sisi lain yang fokus ke arah gold turret. Lihat Marky kali ini mencoba untuk cover ke seorang OHP, tapi OHP di sana masih bisa selamat. Gak ada beda ekstrik, dan bahkan di sisi lain OHP masih bisa diselamatkan. Kok hati gue jahat ya? Kenapa? Hati gue bilang kalau seandainya mendingan OHP nih mainin sniper sama shotgunnya aja. Jadi ketika di HBD sama Baloyski, Ya PD balik. ya HBD balik pakai Itu shotgun dia. itu. Tapi gua akui ya, kalau KB pakai shotgun ngeri sedep, bener nggak bohong. Ngeri. Gua mengakui kalau soal itu. Capek ya? Jauh sama Patrick di sniper, deket di shotgun, di tengah-tengah di machine gun. Lah itu dia, kekuatan Warkop TKI. Maju kena, mundur kena. Waduh, asli sih. Oke, tapi lihat Haji, 2 Dragon Purify informasi telah diperahkan, dan bahkan kali ini Haji pinter banget. Dia nggak paksa pakai flickernya Profesor, ditahan 40. Karena dia tahu kali ini bakal satu hal yang lebih penting, dan satu pun diamankan. Oh my Venus. Dan di sisi lain, oh pemilik melakukan klaim ini Wise melihat sepertinya ada tanda-tanda terdeteksi. What a feeling from Wise. Kali ini lihat berhasil mengcoach pergerakan Baloyski kami. Memberikan keadaan Glenn Smith dapat karena tercatat. Double kill. Baloyski yang bahkan harus ditumbangkan bersama dengan seorang Delarski yang masih dikenakan satu Marky yang tumbang. Haji hanya menendang dengan Way of Dragon tanpa dilanjutkan lagi. Dia hanya mengantarkan paket dan rekan-rekannya yang langsung menghabiskan ke arah Marky tersebut. Tek, paket. Langsung nyampe, Pak. Siap. Alright. Dan Oh, bahkan nggak dikasih rumput. Dia udah ngeliat Edwardnya langsung ngelakuin rotasi dengan cepat, dan bahkan inilah dia Edward dengan zoningnya yang benar-benar mengerikan.
dilakukan Ranger Mas. Dan bahkan bisa gue bilang lihat Mountain Shocker dibuka, Oh My Venus menuju ke arah belakang. Baloyski terlihat mencoba dipaksakan kembali di damage-nya di one man situation dan bahkan flicker harus digunakan. Oh My Venus mau tidak uang 10. Wah itu, aduh gue masih... Oke, ayo move on Lung, jangan seperti yang tadi yang di tengah ya. Gagal move on gue. Kenapa? Ngelihat yang tadi pinter banget si Hajinya. Iya. Ditendang sekali dong, tak buat lo. Gue cabut dulu ya. Dan itemization-nya wise, dia wise banget sih sesuai dengan nickname-nya. Udah ada brute force, jadi movement speed-nya lihat. Untuk Yap. dari Nathan-nya dia bener-bener powerful banget. Oke, dan bahkan voice-nya tidak bisa diterima karena di red. Wah. Diamankan, tapi lihat. Oh my Dari belakang sana, god. diamankan lagi Baloyski. Dia Asli. tingkat pergerakannya, Profesor. Ini nggak tahu kenapa insting dari Onyx PH bener-bener dilumpuhkan oleh gameplay logikanya dari Blacklist International. Aku nggak ngerti tadi kayak interference. Yes. Sekarang dari Soul Bloom, Circling Eagle, Ohebnya terbang dapat 5 kill dan bahkan kali ini lihat dari segi gold dan leadingnya Baloyski yang disetting untuk main ke late game dengan Natalia. Dari early gamenya bener-bener di fall offin, dimatiin, di shutdown pergerakannya. Alright, my bahkan God. kita lihat Halo? di sini para pemain dari tim Blacklist International memilih untuk mundur. Tembakan peringatan telah dikeluarkan. Oheb kembali menjadi sebuah pusat perhatian. Mereka tidak bisa fokus ke arah Wise lagi. Wise udah terlalu tebal. Wise bakal bisa di cover asal-asalan dan bahkan Turtle tidak dikasih sedikit pun terhadap tim Onyx PH. Nah ini nih Haji nih. Diam-diam nih, diam kau sangka lemah, bergerak kau ku buat susah langsung sama dia. Oke, diam kau bengong, ku tendang kau melonglong. Bahkan di sisi lain Haji berhasil ditangkap. Larski mengamankan 1 poin untuk seorang Haji dan di follow up dengan 1 PDS yang tidak bisa diselamatkan kembali oleh Oh My Venus. Tapi Wise tidak tinggal diam di arah rumput depan. Dia akan mengagetkan pergerakan dari seorang Marky yang ada di garis depan. Kairi harus coba lebih berhati-hati. Tidak boleh memberikan sedikit perhatian pun terhadap seorang Wise karena kalau dari segi gold mereka terpaut 5.000 dan itemnya pun jauh, Profesor. Iya, lihat bagaimana Blade of Despair kayaknya bakal jadi satu pilihan, tapi kali ini hal ini yang terjadi. Wah. Execute-nya ke arah yang salah, tapi tetap tumbang. Waduh, ini gimana lagi tuh, udah ada double kill berhasil didapatkan juga oleh Natalia barusan. Sebuah pertempuran yang mungkin siapa yang menyangka mendadak mereka bisa mendapatkan hero dari Blacklist. Oke, coba untuk mempertahankan turret di arah mid dan bahkan di sisi lain Alcoster dikeluarkan mau nggak mau untuk memukul mundur 1 buah minion. Setidaknya Blacklist International menetralisir tim fight yang telah berhasil dimenangkan oleh tim Onyx PH. Nih gimana lagi sekarang untuk Onyx PS sendiri, mereka punya nafas tambahan, mereka masih bisa bertahan sejauh ini. Natalianya yang memang harus digarisbawain sejauh ini, rumput yang dia milikin semakin sedikit, semakin sulit untuk dia bergerak, semakin sulit untuk melakukan mobilitasnya karena dari Natalia mobilitasnya pasti akan sangat-sangat dinanti dan juga ditunggu. Sekarang pemain dari Blacklist mereka siap maju ke bagian depan, tapi Ohebnya darahnya gak begitu banyak, Glaskinya harus mundur ditembakin oleh Wise dengan berdamage yang begitu menyakitkan. Ada Hunter Strike, ada Brute for Armor di dalam tubuhnya juga, 2 tambahan speed movementnya akan sangat-sangat bergerak sekali. Oh, Marky pun hilang. Larski harus mundur ke belakang, tapi ada Natalia di sana. Natalia Baloyski, lihat udah ada tanda seru dan bahkan tertangkap. Baloyski lihat di sana dia mencoba untuk menggoceng. Wise pilihnya benar-benar insting yang nggak bisa dilawan. Wise, nih gila instingnya Profesor. Dia benar-benar mencari keberadaan dari seorang Natalia itu sendiri, Profesor. Ini Wise bener-bener bikin was-was kayaknya Baloyski-nya. Wise dong. Jadi wash. Was-was ketar-ketir kan? Iya. Wise-nya jadi wash. Iya itu dia, dimana lihat Nggak setup salah. momennya juga kayak dia tahu feeling rumputnya di mana yang bakal hadir dari Baloyski-nya dan bahkan Lordnya nggak bisa dikontes dengan perbedaan gold yang kali ini tuh juga lihat Edwardnya juga kali sendirian masih bisa double jab and back for safety, dia nggak kehilangan apapun. Masih mau lebih, oh no. Kali ini Edward memilih untuk udah bakal lihat Oh My Venus ya. Nungguin pulang bareng. Asli. Just in case tiba-tiba ada extra kecut, setidaknya ditukar dengan tumbangnya Baloyski. Atau bahkan dengan adanya Execute tuh masih ada Guided Wing kan untuk absorb damage walaupun dia tidak menggunakan favor, tapi masih ada absorb untuk menghalau
semua serangan dari Onyx PH. Wah, ini under level seperti ini sih nggak bisa melakukan pick off terhadap siapapun ya kalau menurut gua. Bisa dibilang udah mulai bermain berempat doang nih Onyx ya, karena oke, untuk sekarang masih berhasil nih Natanya melakukan pergerakan, tapi Markinya berhasil didapatkan seperti di depan. Ada satu pergerakan dari Flash yang langsung dihilangkan begitu aja, tapi Dinaskinya berusaha untuk mundur ke bagian belakang, dikejar habis-habisan. 4 player tadi dari Blacklist masih gagal untuk mendapatkan hero tersebut, tapi Baloyski udah set up posisi. Oke, Boloski berada di arah belakang, tapi di mid lane-nya bakal coba difokuskan Haji, mencoba untuk menendang siapapun, tapi ternyata tidak ditendang, ditangkap dan flicker harus untuk ke arah belakang. Hilang 1-2 di tanah welcome to my channel, tapi di sisi lain, turret akan menjadi pilihan adalah top lane. Kali ini Blacklist Internasional mencoba untuk mendapatkan kemenangan, akankah dipaksakan? Boloski terlihat, posisinya tertangkap, dan Boloski hilang. Tersisa 4 versus 5. Ini bukan hal yang baik, ini bencana untuk tim Blacklist Internasional. Lihat dengan item yang mereka miliki, Edward bersih ke arah belakang, mereka sudah berlebihan, tapi ternyata Edward ditumbangin 40. Wow. Edward ditumbangin dan sekarang waktunya untuk Blacklist mungkin harus pulang. Tapi ternyata untuk kali ini coba lihat Oheb dari tadi Rennernya ditembakin terus-terusan pelurunya. Udah ada beberapa yang connect, tapi Ome Venus terkena efek dari Mountain Shocker. Gagal pulang mereka. Marki mencoba mengejar, Federasi dikeluarkan tapi masih belum berimpact, bro. Tarik napas terlebih dahulu, kencangkan sabuk pengaman untuk saat ini. Kayaknya untuk 2 menit ke depan kita akan melihat apakah efek snowball dari Onyx PH akan berhasil menuju ke arah late game. Dikarenakan kali ini Dlar walaupun dia udah mengamankan Radiant Armor dan menuju ke arah Athena Shield sepertinya, tapi jujur ya, dia masih lebih membutuhkan untuk itemization yang kayak Blade Armor, sehingga nanti Oheb tidak bisa asal-asalan untuk melumpuhkan dari dinosaurus ini. Dan lihat dari Baloyski-nya, dia langsung ke arah Malefic Lore guna memberikan burst yang lebih tinggi. Dan kali ini Dicari asal-asalan, pemain dicari asal-asalan, masih ada di pasar tertangkap. Edward berhasil dapatkan langsung pelop oleh seorang Oh My Venus dan hilang begitu saja. Tidak bisa selamat lane out dan kali ini tidak aman. Tidak ada rumput yang tidak bergoyang. Semua dipantau oleh tim Blacklist Internasional. Itu dia, tapi sekarang lagi Delarski-nya udah ada satu baptisan bagian belakang. Flicker pun udah dikeluarkan. Berusaha untuk kabur dari tersebut, tapi Hedron sekali ditembak darah begitu banyak yang hilang. Udah ada sana posisi untuk langsung menggunakan Rennernya. Hanya saja kali ini Edwardnya untuk mengganggu konsentrasi yang dimiliki oleh Onyx, namun di tempat yang berbeda. Dari Barat siapun langsung punah dan pada raja sekarang Edwardnya pun dipulangkan. Tapi ini bukan hal yang baik, lihat Kairinya tertangkap. Ini bencana. Kairi tumbang. Tak ada lagi pergerakan. Blacklist Internasional masih mau lebih. Dan akan dikeluarkan. Satu main diamankan. Dan garis depan. This is it. Blacklist Internasional become a champion of F3 World Championship. Blacklist Internasional. Congratulations for Blacklist, di mana sekarang inilah tim yang berhasil menjuarai F3 World Championship duo dari perwakilan Filipina, tapi tetap hanya akan ada satu juara dan Blacklist Internasional adalah jawabannya. 4-0 tanpa balas. Ini dia juara F3 World Championship Blacklist International. break the code. Break the code, itu dia. Sulitnya untuk mematahkan kode dan menghancurkan Blacklist Internasional. Ingat bagaimana perjalanan dari masing-masing tim. Mulai dari lower bracket, Blacklist merangkak perlahan-lahan. Dipaksa, bro. Thank you very much, Leo, Wolf, Marco. Amazing stuff. Wow. Mara, myself, Joaquin Gomez, congratulations to Blacklist.